Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang tentang penghiburan bagi duda. Untuk itu, telah hadir bersama saya di studio Bapak Hendrik Soplantila selaku narasumber dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Hendrik, terima kasih Bapak sekali lagi boleh hadir bersama kami sekalian di sini. Dari perbincangan yang lalu kita sudah melihat bagaimana pergumulan Bapak sebagai seorang duda. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup yang selalu memberikan penghiburan sehingga ya Bapak bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali, Pak. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami perbincangkan supaya perbincangan ini bisa menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi para pendengar setia kita. Di dalam perjalanan sekian tadi Bapak pernah katakan ada waktu sekitar 7 bulan sudah Bapak menduda itu. Apakah ada hal-hal yang mudah itu mengingatkan kenangan Bapak terhadap istri Bapak, Pak? Memang benar Pak Gunawan. Bila saya pergi misalnya ke pasar besar, maka saya teringat istri saya. Karena kami seringkali ke situ. Kami seringkali belanja, lalu masuk ke supermarketnya. Nah, jadi memang itu yang seringkali membuat kenangan. Itu yang pertama. Dan hal-hal yang di rumah. Ada, kalau saya buka lemari melihat pakaiannya atau lihat yang masih ditinggalkan kain-kain itu. Aduh, saya bilang, ini untuk apa semuanya, saya bilang gitu. Jadi itu yang memunculkan kenangan kembali. Jadi walaupun hanya sekilas, tapi ya sempat juga kadang-kadang membuat hati sedih gitu. Kadang-kadang membuat hati sedih sehingga ya kadang-kadang bisa juga lalu seperti down turun gitu. Memang kalau pasar apalagi Bapak pernah katakan Bapak juga senang masak akhir-akhir ini untuk menyediakan makan di rumah gitu ya. Itu ya memang sesuatu yang sulit untuk dihindari. Tetapi kalau yang di rumah Pak ya, seperti kain-kain, Bapak pernah berusaha untuk menyingkirkan itu gitu Pak? Atau tidak. Dibiarkan aja? Tidak, saya tidak berusaha menyingkirkan. Jadi Bapak tetap menikmati tentang kenangan-kenangan itu kan? Betul, tapi itu bukan berarti bahwa saya menganggap itu sebagai sebuah untuk magic atau apa, enggak ada itu. Iya. Sebab itu semua hanya pernah itu mau digunakan tapi nggak jadi gitu. Itu aja. Pak Paul, ini memang ada pasangan itu yang meninggal gitu, lalu yang masih hidup ini diberi saran oleh saudara-saudaranya yang lain, dikatakan semua yang mengenangkan kamu itu buang aja gitu loh. Misalnya sepatu-sepatu atau foto-foto bahkan itu disuruh menyingkirkan gitu Pak Paul. Ini bisa menolong atau malah membuat dia lebih parah Pak? Pada prinsipnya yang harus kita lakukan adalah kita hanya mengambil keputusan seperti itu jika memang kita siap dan kita mau melakukannya. Jadi jangan sampai kita melakukannya atas desakan orang lain. Betul Pak. Saya kira itu prinsip yang harus kita pegang di sini. Jadi kalau memang ini menyangkut orang lain yang kita kenal, sebaiknya lah kita tidak menyarankan hal itu kepada mereka ya. Kalau memang merekanya sudah siap dan mau menyingkirkan barang-barang kenangan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka memang belum siap dan mereka menginginkan barang-barang itu agar tetap di sana, kita juga harus biarkan. Ada orang yang membiarkan barang-barang itu tetap sama ya, nggak diubah, posisinya tetap sama juga. Sampai lama dan nggak apa-apa. Jadi sekali lagi itu tergantung pada pribadi dan orang yang di sekitarnya tidak boleh menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang memang dia belum siap untuk melakukannya. Ada orang yang karena desakan-desakan atau karena pada saat sedih nggak tahan lagi langsung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, mengepak semua barang-barang peninggalan pasangannya kemudian membaginya atau menjualnya atau apa. Ternyata setelah melewati masa kesedihan yang dalam, dia rasa menyesal sekali. Barang-barang itu kok saya langsung berikan kepada orang atau saya jual. Semua saya masih ingin melihatnya dan menikmatinya. Justru saya masih ingin diingatkan akan kehadiran pasangan saya lewat barang-barang itu. Nah, jadi memang kita mesti juga bisa menolong orang yang dalam keadaan terlalu sedih, terlalu kalut untuk jangan mengambil keputusan yang kemudian dapat disesalkannya.
Ya, jadi mengenang kembali pasangan yang kita kasih dan sudah meninggal itu sebenarnya suatu proses penyembuhan juga untuk diri kita. Betul Pak Gunawan. Jadi awal-awalnya tatkala kita harus melihat barang-barang itu, sudah tentu perasaan kita akan hanyut, kita akan sedih, dan ini mungkin berlangsung untuk satu kurun ya. Kita akan larut sedih melihat barang-barang itu. Namun lama-kelamaan perasaan-perasaan itu mulai berkurang. Kita tidak lagi larut dalam kesedihan, tapi kita hanya masuk ke dalam kenangan. Yaitu kita melihat barang-barang peninggalan pasangan, kita mengingat dia. Dan waktu kita mengingatnya, perasaan sedih itu tidak lagi akan menguasai kita. Tapi yang lebih muncul adalah perasaan oke, kita mengingatnya, kita senang, kita pernah bersama dengan dia, dan kita menghargai semua ini. Ya hanya sebatas itu. Pak Hendrik ini kan suka mendengarkan lagu-lagu itu, bahkan pernah dikatakan sepanjang hari bisa muter lagu gitu. Apakah ada lagu-lagu kenangan tertentu yang membuat Bapak terkenang pada Ibu ketika lagu itu dinyanyikan gitu Pak? Ada Pak. Ya. Itu seperti yang dinyanyikan oleh waktu Ibu akan diberangkatkan. Upacara pemakamannya. Pemakaman. Itu nyanyian itu yang. Tapi sekarang saya tidak merasa apa-apa seperti Pak. Tinggal kenangannya tinggal aja kenangan. manis. Dan minta maaf Pak Gunawan, saya terus terang aja. Saya merasakan sampai hari ini Ibu masih ada. Saya tidak merasa bahwa saya kehilangan. Saya lihat sepertinya saya nggak tahu ini apa ya. Saya nggak tahu, tapi itu perasaan saya bahwa biasa aja. Dia sekarang memang ada di sana, tapi ya saya rasa biasa hidup ini tidak ada masalah. Ya tetap ada, hanya beda tempat aja. Cuma gitu beda ya? tempat itu. Jadi saya enggak merasa terlalu sedih sampai larut gitu, enggak ada. Seperti yang dikatakan oleh Pak Paul itu. Ini salah satu cara memang yang baik yang kita bisa lakukan Pak Gunawan, yaitu mengubah perspektif kita. Bahwa pasangan kita, orang yang kita kasihi tetap ada. Yang memang berubah hanyalah lokasinya. Iya, lokasi. Dia sekarang tidak dapat kita lihat, dia bersama dengan Tuhan, tapi tetap ada sebetulnya. Jadi pemikiran ini seringkali menolong orang memang melewati masa kedukaan. Dan itu yang menolong saya Pak. Setiap hari saya tahu dia ada gitu. Walaupun memang nggak ada gitu. Iya Pak Hendrik, ketika istri Bapak meninggal di kamar itu Bapak kan sedang pergi pelayanan gitu Pak ya. Betul. Pulang, ternyata Bapak menemui istri Bapak yang sudah payah dan hampir meninggal gitu, tapi masih sempat Bapak bertemu dengan dia. Nah, apakah Bapak pernah punya perasaan bersalah atas meninggalnya istri di mana Bapak tidak hadir pada waktu itu? Bukan bersalah karena tidak hadir Pak Gunawan. Tapi saya merasa kok usaha saya hanya minim. Yaitu saya hanya menekan bagian ini membuat untuk nafas buatan, itu cuma itu aja. Kenapa saya nggak panggil dokter? Tapi memang nggak ada dokter, jauh sekali. Nah, jadi itu yang sering kali mengganggu saya. Beberapa hari Pak, mengganggu saya dan berkata kok sampai begitu. Tapi akhirnya saya tepis ini semua. Saya katakan kalau bukan Tuhan menghendaki tidak mungkin meninggal. Gitu. Dan Bapak sudah berusaha juga sebenarnya. Iya. Semaksimal yang saya bisa itu, walaupun saya rasa minim itu sebetulnya. Tapi ada sebagian orang Pak Paul yang merasa bersalah atas kematian pasangannya gitu. Itu biasanya penyebabnya apa Pak? Sudah tentu dari segi medis ini umum Pak. Kita merasakan seperti itu ya, yaitu kalau saja saya mendapatkan pertolongan medis yang lebih baik atau lebih cepat, mungkin pasangan saya tidak meninggal saat itu dan sebagainya. Namun tadi Bapak sudah katakan itu hanya mengganggu Bapak beberapa hari, itu betul sekali. Kalau mengganggu sampai berkelamaan, biasanya gini Pak Gunawan. Biasanya memang relasi nikah itu nggak terlalu sehat, nggak terlalu harmonis. Dalam relasi nikah yang kurang baik ya, pada waktu pasangannya meninggal, justru rasa bersalah lebih banyak muncul. Ya, penyesalan. Lebih banyak penyesalan. Ya itu penyesalannya memang bercampur aduk. Penyesalan, kenapa sih kamu ini dulu sama saya begini? Sehingga saya harus begini sama kamu. Sampai saya harus jadinya kesel sama kamu. Sampai saya juga akhirnya nggak peduli sama kamu. Kalau saja kamu dulu lebih manis kepada saya. Kan saya dulu nggak harus sampai memperlakukan kamu sejahat ini atau sekasar ini dan sebagainya. Nah, penyesalan-penyesalan seperti itulah yang biasanya kita bawa dan menimbulkan rasa bersalah Pak Gunawan. Justru kalau kita merasakan puas dengan relasi kita, bahwa dalam masa hidup kita berdua telah melakukan sebaik-baiknya untuk hidup di dalam Tuhan, saling mencintai, waktu pasangan kita tidak ada, yang tertinggal hanyalah sebetulnya rasa kehilangan. Tidak dicampur-campur lagi dengan rasa penyesalan atau rasa bersalah. Dan yang kedua adalah
kalau kita memang orang beriman ya. Kalau kita bukan orang beriman, biasanya kita akan lebih banyak ya dihantui dengan pemikiran-pemikiran kalau saja saya bertindak seperti ini, maka istri saya nggak akan meninggal dunia dan sebagainya. Tapi kalau kita orang beriman, kita pasti akan berkata, seperti tadi kata Pak Hendrik, memang inilah kehendak Tuhan, inilah waktu Tuhan. Kita tahu kok, firman Tuhan sudah mengatakan, manusia itu ibarat rumput, hari ini ada, besok tidak ada. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Bahwa kita pun dirancang oleh Tuhan pada waktu kita masih dalam rahim ibu kita. Dan semua sudah Tuhan atur. Nah, maka orang yang beriman seharusnya akan bisa lebih mudah ya berserah. Tapi orang yang nggak beriman memang akan kembalikan itu semua kepada pundaknya. Kalau saja saya bisa ini, istri saya nggak akan meninggal dan sebagainya. Jadi saya kira dua faktor itu memang akan mempengaruhi penyesalan atau rasa bersalah nantinya. Ya, ketika meninggal, istri Bapak usianya berapa Pak, waktu itu? 64 ya. Nah, apakah Bapak pernah merasa kecewa atau bahkan mungkin marah kepada Tuhan? Kenapa di usia yang segitu Tuhan sudah panggil dia gitu? Pernah enggak Pak? Saya tidak kecewa, tidak marah. Cuma saya tidak mengerti. Gitu. Kok bisa kejadian begini? Saya baru habis pelayanan kok jadi begini gitu loh. Cuma itu aja. Dan ini saya ungkapkan juga kepada Pak Andi Sujono. Saya nggak mengerti Pak, kenapa kok bisa begini? Cuma itu aja. Sebab kalau saya pikir bahwa kecewa atau marah, saya pikir kita nggak perlu kecewa, nggak perlu marah. Sebab Tuhan sudah atur semuanya. Cuma saya nggak mengerti saja mengapa ini terjadi, itu aja. Ya, dan hal itu Bapak tanyakan pada seorang pendeta. Iya, gitu saya kan? tanya. Saya bilang, Pak Andi bagaimana? Kok ini saya habis pelayanan, ya nggak tahu kok bisa begini. Tidak mengertian kita terhadap gitu. tindakan Tuhan. Hal ini seringkali terjadi juga Pak Paul. Kita tidak bisa mengerti gitu loh. Kenapa kok Tuhan itu izinkan hal ini gitu. Betul, dan ya tadi Bapak katakan, pas kejadiannya setelah Bapak pulang pelayanan, iya. Saya khotbah berapi-api. Sampai anggota jemaat itu sampai bilang, kok Pak Hendrik khotbahnya seperti begini? Kok bisa seperti berapi-api begitu? Nah, mereka berpikir bahwa ini ada orang Jawa kan sepertinya mereka tuh ada firasat atau apa. Kalau saya nggak ada firasat apa-apa pada saat itu. Ya, dan pada saat Bapak pergi pelayanan, Ibu masih sehat gitu masih ya? Sehat, ngantar saya di gerbang Pak. Iya. Hati-hati ya Pi, barangkali ya, oke, saya bilang gitu. Nah, saya, itu aja Pak Gunawan, tidak mengerti itu aja. Jadi saya nggak ada kecewa, nggak ada protes. Gitu. Nah, itu kalau orang yang marah kepada Tuhan, nggak bisa menerima kenyataan, itu sesaat atau bisa terus-menerus Pak Paul? Ada yang bisa terus-menerus Pak Gunawan. Reaksi sesaat saya kira masih lumrah ya. Tapi kalau terus-menerus itu memang menandakan relasinya dengan Tuhan memang bukanlah sebuah relasi yang kuat Pak Gunawan. Sebab dalam relasi yang dewasa, yang matang ya, seseorang itu tuh akhirnya nggak lagi hidup untuk dirinya, tapi untuk Tuhan. Dan hidupnya itu benar-benar berpusat pada Tuhan. Sehingga dia itu tahu pasti ya, nomor satu, Tuhan itu baik. Bahwa apapun yang terjadi, itu tidak menghapus kebaikan Tuhan. Boleh kita nggak mengerti, boleh kita protes karena kok rasanya nggak adil dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Dan Tuhan pasti tahu apa yang dia lakukan. Nah, jadi dalam kedewasaan, ketidakmengertian, ya hanya menimbulkan kemarahan sesaat. Tapi di dalam ketidakdewasaan, ketidakmengertian tuh akhirnya membuahkan lebih banyak perasaan-perasaan liar lainnya. Yang akhirnya merusak hubungan dia dengan Tuhan. Pak Hendrik, waktu Ibu disemayamkan di rumah, ya, atau bahkan ketika disemayamkan di gereja sesaat sebelum pemakaman, itu kan banyak tamu yang berdatangan. Saya melihat, banyak sekali itu, apalagi menjelang pemakaman Pak. Dan Bapak juga cukup tegar waktu itu, bisa menyampaikan sambutan dan sebagainya. Nah, tetapi setelah itu semua lewat Pak, ya, apa yang Bapak rasakan? Memang Pak Gunawan, setelah semuanya pulang, semua tidak ada lagi. Dan bahkan boleh katakan, ya sepi lah ya gitu ya. Ya memang saya merasa kesepian untuk sejenak gitu loh. Sehari dua itu saya memang merasa kesepian. Namun kesibukan untuk membenahi semuanya itu, membenahi semua peralatan yang digunakan, itu mengakibatkan saya melihat lagi bahwa ini tanggung jawab saya harus selesaikan semuanya gitu. Jadi saya kerja sendiri sama anak saya untuk menyelesaikan semua. Sehingga kesibukan itu menghilangkan kesepian. Nah, apalagi kemudian saya mulai mengajar lagi. Nah, jadi ini semuanya ini membawa saya kepada arus
sibuk persiapan mengajar dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya dikatakan kesepian, ya memang kesepian, tapi pada waktu yang awal-awal saja, setelah itu enggak lagi. Apakah pada waktu itu masih ada tamu-tamu yang datang gitu Pak? Masih Pak, ya? Masih dari GKI masih. Oh, iya. Mereka datang, mereka bicara-bicara sampai kira-kira seminggu gitu, mereka bergantian majelisnya datang. Iya. Gitu. Pak Paul, itu seringkali kalau orang yang ditinggal itu pada waktu masih banyak tamu dan sebagainya, dia kelihatan tegar gitu. Tetapi setelah itu dia bisa menangis luar biasa itu Pak Paul. Pada waktu pemakaman memang kita itu harus menguatkan diri kita, karena kita tahu bahwa banyak orang yang bakal datang dan kita harus mengurus pemakaman, dan itu bukannya suatu perkara yang gampang diurus ya, banyak sekali yang harus dipikirkan. Jadi biasanya kita mengkondisikan pikiran dan perasaan kita untuk memfokuskan sepenuhnya pada upacara-upacara, tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi. Nah, setelah semua berakhir, disitulah kita berkesempatan untuk menjadi diri kita kembali. Dan disitulah kita akhirnya berkesempatan menengok ya, dan melihat ya rumah ini sekarang kosong. Bahwa orang yang tadinya ada di sebelah saya sekarang tidak ada lagi. Nah, biasanya setelah masa itulah kehilangan itu benar-benar menjadi begitu terasa. Dan tidak jarang, ya tadi Pak Gunawan sudah katakan, kita ambruk ya, kita nangis, kita sedih sekali. Dan itu bisa berlangsung memang berminggu-minggu. Ya, tapi memang Pak Hendrik tadi banyak kesibukan gitu Pak. Di samping mengajar, menyelesaikan segala sesuatunya itu menolong. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya lebih banyak menolong orang tersebut gitu. Tapi kan tidak semua orang punya kesibukan seperti itu. Sudah ada yang nangani semua mungkin anak-anaknya. Nah, itu membuat dia lebih sedih Pak. Setuju Pak Gunawan. Jadi adanya kesibukan memang akan menolong kita mengalihkan perhatian ya. Tidak adanya kesibukan akan membuat kita lebih berkesempatan memikirkan akan pasangan kita yang tidak ada lagi sekarang. Iya, Pak Hendrik, Bapak sebagai duda gitu ya, apakah pernah merasakan tekanan sosial dari sekitar ya, di masyarakat atau di gereja atau di tempat Bapak mengajar gitu Pak, yang Bapak rasakan ada suatu tekanan itu? Minta maaf sekali lagi Pak Gunawan, nggak ada. Sebab masalahnya mengapa tidak ada? Saya tidak merasakan bahwa orang a priori atau orang ini mengatakan itu sekarang dia duda atau bagaimana, nggak ada. Jadi ya mungkin juga karena saya diberikan kesempatan untuk bidang kemahasiswaan ya. Jadi saya sibuk sama mahasiswa ya. Kemudian juga bukan itu saja Pak Gunawan. Saya memang mencari kesibukan. Saya aktif untuk mencari apa yang harus saya kerjakan sekarang. Apa yang saya harus buat sekarang. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya hidup. Nah, seperti maaf ya Pak Gunawan, di STT Salem itu banyak hal yang belum ada. Sehingga saya harus menangani semuanya. Banyak hal di dalam bidang akademisnya itu, banyak hal yang saya menolong bidang administrasinya, untuk akreditasinya dan sebagainya, saya banyak menolong di situ dengan tujuan, ya saya cari supaya dengan begitu, dengan saya mencari, saya kan sudah, jadi kalau saya udah nggak ada, ya sudah gitu loh. Ya, memang kadang-kadang ada tekanan sosial, misalnya menganjurkan Bapak untuk menikah lagi atau apa, pernah enggak ada saran-saran nakal seperti itu? Oh, sering Pak. Oh sering ya? Cuma saya enggak ada pikiran. Enggak ditanggapi gitu. Enggak ditanggapi. Itu bukan merupakan suatu tekanan itu. Bukan. Iya. Tapi berbeda halnya misalnya janda gitu Pak Boleh. Memang kalau duda saya percaya sekali itu banyak ya, kita yang pria ini lebih bal terhadap tekanan-tekanan seperti itu. Tapi lain halnya kalau janda Pak Pol. Janda mendapat tekanan sosial yang kuat, betul Pak Pol? Pada umumnya iya, tapi memang ada beda antara yang kehilangan suami karena kematian dan kehilangan suami karena perceraiannya. Yang lebih berat adalah karena perceraian. Biasanya ada stigma dari masyarakat yang negatif ya terhadap wanita yang bercerai. Sebab sebagian masyarakat berkeyakinan kalau sampai terjadi perceraian, ya tetap ujung-ujungnya yang salah adalah si istri yang kurang bisa menyenangkan hati suami dan sebagainya. Sehingga akhirnya setelah terjadi perceraian, maka para wanita ini menjadi sorotan ya. Dan bisa juga dilihat sebagai ancaman bagi keluarga lain, jangan sampai dia nanti mengambil suami orang lain dan sebagainya. Dan saya kira ini adalah pandangan-pandangan yang tidak perlu dan sebaiknya tidak lagi dikembangkan ya di tengah-tengah kita. Kalau janda karena kematian suami, pada umumnya masyarakat menerima ya dan berbelas kasihan dengannya. Namun memang tekanan untuk menikah lagi biasanya justru tidak ada. Karena mereka lebih diharapkan mengurus anak-anak ya,
fokus kepada anak-anak saja. Lebih seperti itu. Kalau pria, umumnya masyarakat itu merasa bahwa pria itu nggak bisa hidup sendiri lah gitu. Nggak bisa mengurus rumah dan mempunyai kebutuhan biologis yang lebih besar, sehingga dianggap lebih baik menikah kembali lah daripada hidup sendiri. Sehingga masyarakat itu umumnya lebih berani ya untuk mengajukan saran kepada duda untuk menikah kembali gitu. Nah itu seandainya saran itu ditanggapi gitu Pak Bala, bagaimana kita harus menanggapinya itu? Saya kira kita mesti berpikir positif ya, waktu orang mengajukan saran seperti itu ya anggap sajalah dia berniat baik ya. Dia memikirkan kita, tapi kita ya memang kalau misalnya tidak menerima saran itu, kita ya katakan apa adanya. Kita berkata, saya tidak memikirkan hal itu sekarang. Saya senang dengan kehidupan saya pernah menikmati kehidupan nikah yang baik, dan sekarang saya nggak memikirkan untuk berumah tangga dengan orang lain. Jadi ya terima kasih saranmu, terima kasih engkau memikirkan atau engkau peduli dengan saya. Ya, tapi kita buat suatu pernyataan yang jelas bahwa ya terima kasih tapi enggak, begitulah. Dan itu biasanya juga dipengaruhi oleh faktor usia dari si duda itu Pak Bala. Kalau dia memang masih relatif muda, anak-anaknya masih kecil, saran itu makin kuat gitu, dibandingkan kalau kita memang sudah lansia atau apa gitu. Betul. Justru kalau kita sudah agak tua, justru banyak ya anak-anak yang tidak setuju kita menikah kembali. Karena mereka memang lebih memikirkan dari faktor-faktor yang praktis ya, yaitu dengan lebih tua ini nanti misalkan kalau meninggal ya pembagian harta lah dan sebagainya itu akan lebih ruwet. Karena sekarang sudah ada mama tiri lah. Jadi ada juga orang yang curiga, oh jangan-jangan engkau mau dengan papaku karena engkau mau hartanya, dia sudah tua lah. Jadi biasanya tuh kalau pria itu sudah agak tua, orang lebih suka curiga gitu kepada perempuan yang mau menikah dengan dia. Tapi ada juga orang yang mengerti dan berkata, iya meskipun dia sudah tua, tapi dia memang butuh teman. Dia butuh ada orang yang bisa mengurusnya dan berbagi hidup dengan dia. Sehingga ada yang memang mengerti dan berkata, ya tidak apa-apa juga. Iya, Pak Hendrik, memang itu sesuatu hal yang sangat berat ditinggal oleh pasangan. Tetapi ada penghiburan yang Bapak terima pasti itu ya. Sehingga Bapak bisa sampai sekarang bertemu dengan kami dan melakukan perbincangan ini dengan lancar. Nah, penghiburan apa yang Bapak peroleh Pak selama masa-masa yang berat itu Pak? Kalau Bapak tanya begitu, saya kembali kepada firman Tuhan Pak. Itu yang menjadi kekuatan saya. Segala persiapan-persiapan yang saya lakukan, itu kan membutuhkan perenungan yang dalam. Dan justru perenungan-perenungan yang dalam itu yang membuat saya dikuatkan. Artinya tiap-tiap hari Bapak pasti membaca firman Tuhan dan berdoa kan? Iya, seperti misalnya Pak ya, saya diminta khotbah di salah satu gereja. Itu persiapan saya bukan sehari lalu selesai. Itu bisa 10 hari. Sebab setiap hari saya mengedit kembali, memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan apa yang saya perlu tambahkan, kelebihan-kelebihan apa yang saya harus kurang, yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah itu mengakibatkan lebih mendalam lagi saya, lebih mendalam. Ya, jadi sebelum itu disampaikan ke orang lain, menjadi berkat bagi Bapak. Bagi diri saya sendiri dulu. Iya. Itu. Kalau dari sesama yang Bapak peroleh apa Pak? Penghiburan maksudnya. Ya, dari cucu saya. Oh, dari cucu ya. Dia yang menghibur saya. Dia yang kenal anaknya juga aktif seperti saya. Jadi lucu-lucunya gitu ya. Jadi selalu diajak main. Jadi ya sudah main jadi kapal terbang, lari ke sana kemari, main seperti menjadi driver gitu. Ya sudah kita pergi misalnya ke time zone atau apa. Ya itu yang menghibur saya. Kalau dari pihak luar keluarga apa ada, Pak? Dari pihak luar keluarga yang datang ke Bapak menyampaikan penghiburan atau apa? Enggak, Pak ya. Jadi dari firman Tuhan, dari keluarga itu sangat mendorong Bapak sehingga terhibur dan bisa cepat kembali ke dan kalau saya pergi ke ini Pak, ke kuburan itu, memang saya berdoa di sana. Tapi doa saya adalah, Tuhan terima kasih karena istri saya ada di sana. Saya bersyukur. Dan sekarang Engkau beri kesempatan untuk saya masih hidup. Dan saya adalah untukmu Tuhan. Gitu. Dan memang rumah Bapak tidak terlalu jauh. Salah satu sisi menguntungkan. Menguntungkan, betul. Iya. Jadi kalau sewaktu-waktu saya mau ke situ, ya saya ke situ. Gitu. Pak Paul, seberapa sering itu orang butuh untuk datang ke makam gitu Pak Paul? Terhadap orang yang dikasihi ini? Biasanya pada masa-masa awal, ya biasanya kita akan mau lebih sering ya, betul, kunjung ke makam.
Tapi dengan berjalannya waktu, kita tidak lagi merasakan adanya desakan untuk sering-sering ke makam. Jadi ya terserah ya, ada yang pada akhirnya berkunjung sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ya terserah. Sebab sekali lagi desakan itu tidak akan lagi terlalu kuat. Namun terpenting adalah ya kita selalu menyadari bahwa meskipun pasangan kita tidak dapat kita lihat, itu tidak berarti dia tidak ada. Tidak dilihat tidak berarti tidak ada. Tidak dilihat karena dia berada di surga bersama Tuhan, tapi dia tetap ada. Jadi itulah yang menjadi juga kekuatan bagi kita. Betul, Pak Paul. Iya, Pak Hendrik, ini mungkin kemungkinan besar sekali itu di antara para pendengar kita itu ada yang berstatus duda gitu, Pak. Nah, apakah pesan-pesan Bapak terhadap mereka, Pak? Kepada untuk duda-duda itu, Pak ya, pesan saya cuma satu, Pak. Berikanlah seluruh hidup yang masih ada ini untuk melayani Tuhan. Sebab itu yang akan menguatkan kita dan memotivasi kita bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama dengan istri kita juga. Iya, jadi sekalipun nampaknya kita melayani Tuhan, sebenarnya Tuhan juga melayani kita itu, Pak. Ya, betul. Kita itu. Saya dikuatkan oleh Tuhan sendiri dan saya melayani Dia. Mendapatkan penghiburan dari pelayanan. Ya, tetapi memang Pak Hendrik juga katakan penghiburan terbesar itu memang dari firman Tuhan. Dan betul, saya Pak. Ya. Sangat setuju dengan hal itu. Nah, Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Ini firman indah sekali. Tuhan adalah penuh belas kasihan dan Tuhan adalah sumber segala penghiburan. Jadi waktu kita menderita, yakinlah bahwa Tuhan berbelas kasihan. Jangan sampai terpikir bahwa Tuhan itu senang melihat kita menderita. Oh tidak. Dia Bapa yang penuh belas kasihan. Tapi Dia bukan hanya penuh iba dan belas kasihan, Dia juga sumber segala penghiburan. Artinya, Dia bisa menghibur kita, menguatkan kita. Lewat firman-Nya, lewat anak-anak-Nya, dan lewat segala cara lain yang dapat Tuhan berikan kepada kita. Nah, nanti penghiburan itu yang telah kita terima dari Tuhan, kita bisa bagikan kepada orang-orang lain, sehingga dalam penderitaan, mereka menerima penghiburan dari kita, sehingga mereka pun terhibur dan tertolong. Ya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak Hendrik untuk bincang-bincang ini, dan saya percaya sekali ini akan menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi para pendengar setia dari acara Telaga ini. Terima kasih Pak Hendrik. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Hendrik Soplantila selaku narasumber dan juga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.